Shalom, kita berjumpa kembali di dalam acara Mujizat Zaman Now. Dan kita percaya bahwa program dari Monument Church ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya yang menyaksikannya. Mari kita berdoa dan kita bawa acara ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kembali Monument Church dapat memberkati tubuh Kristus melalui program Mujizat Zaman Now yang akan disampaikan di dalam ibadah ini. Dan kami percaya mereka yang menyaksikan akan menerima dan akan mengalami lawatan jamahan Tuhan, menerima pewahyuan yang berasal daripada Tuhan dan nama-Mu yang ditinggikan. Kami serahkan program ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Perkenanan-Mu dan kebenaran-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya, mengikutiku selalu. Kebenaran-Mu, perkenanan-Mu Tuhan mengikutiku selalu. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, ke gunung batu dan perisaiku. Daripadamu-lah pertolonganku, tiada yang seperti dirimu. Hatiku tetap menyembah-Mu, di dalam-Mu ku berserah penuh. Kau selalu bekerja untuk tiada yang
seperti dirimu. Karena aku tahu Kau ada di pihakku, berkenan bagiku, menyelamatkanku. Tak ada musuh yang sanggup melawanmu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Karena aku percaya Kau tetap setia, tak pernah tinggalkan dan lupakanku. Tak ada musuh yang sanggup melawanmu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis di dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Pertanyaan saya, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang hadir, kalau di keluarga Bapak Ibu dan saya ada orang yang kita sangat kasihi, dia meninggal, ya, 3 hari kemudian dia bangkit, ya. Begitu mau dikuburkan malah dia bangkit, saudara. Pertanyaan saya, perasaan saudara-saudara bagaimana? Senang? Susah? Kabur? Takut? Melarikan diri? Ada seorang ibu yang juga intens banget dalam pelayanan gereja. Sekali waktu saudara-saudara, dia meninggal dunia. Tapi karena dia ini adalah seorang pelayan, maka jenazahnya itu disemayamkan dalam gereja. Begitu waktunya untuk segera dimakamkan, maka perwakilan keluarga dan juga para pelayan Tuhan lain menggotong ataupun mengusung jenazah itu. Begitu berjalan dan hampir keluar di pintu utama, salah satu pengusung itu kakinya terantuk di pintu itu, lalu terombang-ambinglah para pemikul jenazah itu jatuh dengan peti-petinya. Terdengar dari dalam itu dikatakan orang yang meninggal itu, aduh sakit. Saya mau tanya yang kedua, kalau ini adalah istri saudara-saudara, dia di rumah kemarin cerewet, marah-marah dulu, begitu mati bangkit lagi, saudara-saudara senang atau susah ya? Senang atau susah? Ya, kau yang jawab malah ibu-ibu ya. Ya. Akhirnya ibu ini hidup untuk 10 tahun ke depan. 10 tahun kemudian dia meninggal lagi. Pas di ibadah gereja, pemakaman sudah tiba, para pengusung sudah berjalan membawa keluar jenazah. Sang suami berebut mic dari pelayan gereja dan dikatakan, mohon perhatian para pengusung jenazah, hati-hati itu ada palang pintu, saya tidak mau ada yang terantuk, jatuh, maka istri saya akan bangkit. Ya. Hal ini saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi sesuatu yang sangat berarti. Kenapa saudara-saudara? Dari kehidupan, kematian, bahkan kebangkitan Kristus, Dia telah membawa sejahtera atas kehidupan Bapak Ibu dan saya. Sehingga pertanyaan Rasul Paulus di awal dari Roma 6 ini dikatakan, jika demikian boleh nggak sih kita ada di dalam kehidupan dengan dosa, sekalipun Kristus sudah mengampuni dosa? Hal itu tentunya diambil dari pertanyaan ataupun apa yang disampaikan oleh Roma pasal yang kelima ayat 20. Hukum Taurat masuk dan akibatnya pelanggaran menjadi semakin banyak. Namun di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah. Rasul Paulus mengatakan, benar nggak sih
dengan adanya banyak dosa kasih karunia Allah berlimpah-limpah, tidak, ya. Maka kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus hari ini dia mendedikasikan kepada Bapak Ibu dan saya. Semua dosa Bapak Ibu dan saya sudah diampuni. Jangan hidup lagi dengan ataupun menjadi hamba dosa. Orang bertanya, Pak Pendeta, ya, apakah benar ada dosa kecil dan dosa besar? Saya selalu bilang, saudara-saudara tahu, kalau batu itu baik kecil maupun besar dimasukkan ke dalam air, dia pasti tenggelam. Maka kekristenan tidak berbicara tentang dosa kecil ataupun dosa besar. Yesus bilang, bila matamu itu menyesatkan engkau, congkel dan buanglah. Bila tanganmu itu menyesatkan engkau, penggallah. Berarti apa? Sekecil apapun narasi pemikiran manusia tentang dosa, mampu membawa manusia itu dalam penghakiman di akhir zaman. Kebangkitan Kristus di hari ini sudah membuat Bapak Ibu dan saya ada dalam hidup baru. Hidup baru ini menjamin kehidupan Bapak Ibu dan saya bukan hanya di bumi, tapi sampai kepada kerajaan surga. Sehingga dengan demikian, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan iman, moralitas, etika kehidupan Bapak Ibu dan saya. Anak-anak Tuhan sudah seharusnya pada waktu yang sudah Tuhan tentukan datang beribadah. Ya, mereka harus gemar memuliakan nama Tuhan. Saya percaya dengan setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, itu bukan saja membangkitkan semangat iman kita, tapi juga membangkitkan semangat orang yang ada di sekeliling kita. Benar, memang ini jam-jam yang ngantuk, saudara-saudara. Ya, tapi jangan sampai setan tiup-tiup dari mata kiri ke kanan sehingga membuat Bapak Ibu dan saya akhirnya boring, ya, bobo miring. Ya, tapi kita harus lihat. Yesus melawan, Yesus ada di dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan tekanan penderitaan. Dia tidak melawan dengan kekerasan, tapi dia melawan dengan hati iman yang diangkat kepada Allah. Jika kita lihat saudara-saudara, masih bolehkah kita berteguh dalam dosa? Tidak. Jika kita semua diingatkan, ya, tabir dibuka kepada kita. Jangan ada lagi di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan termasuk saya yang rajin beribadah, rajin bergereja, tapi terus berkolaborasi dengan dosa. Ya, rajin berbuat dosa, rajin juga pelayanan. Hari ini Tuhan ingatkan, matikanlah semua hal yang sifatnya dosa. Kata mati ini saudara-saudara, berarti terpisahkan. Orang kalau sudah mati, maka dia terpisah dari semua orang. Orang kalau sudah mati, dia nggak ada lagi yang kesenangan dengan orang lain. Makanya kalau yang namanya mati, dia masuk ke dalam liang lahat, dia akan dikuburkan menunggu sampai waktu akhir zaman. Kan belum pernah ada ya Pak Gembala kita kuburkan orang, suami, ya, begitu mau ditutup langsung istri bilang, sekalian saya aja Pak, ya bareng-bareng sama suami. Kan belum pernah ada. Ya, kenapa? Mati itu sendiri. Ya, dan mati itu terpisahnya kita dari segala sesuatu. Makanya firman Tuhan bilang apa? Matikanlah dosa. Ya, singkirkanlah dosa, kuburkanlah dia supaya dia jangan berkuasa lagi atas engkau. Kebangkitan Kristus ini mendedikasikan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kasihnya jauh lebih besar daripada penghukumannya. Ya, jauh lebih besar. Di era kita masih sekolah minggu, ingat banget Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Kalau di ayat yang 17 itu lebih jelas lagi. Allah mengirimkan Yesus itu bukan untuk menghukum dunia atau menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kita. Sehingga nanti di era akhir zaman, hadirnya Yesus bukan lagi sebagai Tuhan yang mengampuni dosa-dosa manusia, tapi Tuhan yang hadir di akhir zaman. Dia memproklamirkan kehidupan pelayanan Bapak Ibu dan saya, dan juga dikatakan kepada semua manusia, inilah anak-anakku yang kukasihi, kepada mereka aku berkenan. Kebangkitan akan terus membawa Bapak Ibu dan saya pada kehidupan yang jauh lebih baik. Saya berangkat ke hari ini, saya ini khotbah 4 kali, 3 kali, makanya suaranya agak sedikit serah, ya. Begitu keluar dari perumahan kami di Bekasi itu, saya membaca ada spanduk besar di situ. Spanduk ini isinya, ya, bukan hanya pemberitahuan, tapi juga ancaman. Ya, barang siapa yang membuang sampah sembarangan di tempat ini, kami doakan istrinya selingkuh sama tukang sampah. Saya membaca itu sudah lebih dari 5 kali, kan setiap kali mau pulang masih lewat di situ.
Saya cuma mau bilang begini pada teman-teman saudara-saudara di gereja Mount Hermon ini. Jangan lagi saudara-saudara saya menjadikan diri kita ini seperti sampah. Karena sampah itu nggak diinginkan siapapun juga. Ya, dimanapun tempat sampah itu pasti akan dibuang. Ya, sehingga Bapak Ibu dan sampah, Bapak Ibu dan saya sampah itu jangan lagi ada dalam diri Bapak Ibu dan saya. Perbuatan-perbuatan yang sekiranya itu akhirnya membuat saudara-saudara terbuang dari hadirat Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya itu akhirnya mendapatkan penghakiman di akhir zaman dan kita tidak mendapatkan perhentian yang benar bersama Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya ada di tanah perjanjian itu dan ada di tempat yang namanya dulu Sorong dan Gomora ya. Lalu orang menunjukkan Pak Pendeta, itu batu itu yang di sebelah kanan itu adalah patung garam istrinya Lot. Betul Pak ya? Istrinya Lot namanya siapa itu? Istri Lot nama siapa? Ya, Nyolot. Ya, Nyolot. Ya, Nyonya. Berarti kalau istrinya Nuh, Bu, kita lihat banyak contoh yang sudah Tuhan berikan dari zaman perjanjian lama. Ya. Hal ini mau mengkoreksi Bapak Ibu dan saya yang hidup di hari ini sudah berpadanan atau tidak dengan firman Tuhan. Kita yang sudah menerima kebangkitan Yesus ini, bolehkah juga menggunakan hidup ini untuk menjadi berkat membangkitkan semangat hidup orang lain? Nah, saya percaya kebangkitan Kristus telah mempersiapkan Bapak Ibu dan saya untuk menerima layaknya Bapak Ibu dan saya. Ya, kalau saya baca di sana tercatat di dalam kerajaan surga. Nama saudara-saudara sudah dicatat. Makanya kalau di dalam Kidung Jumat itu dikatakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, saat itu, pada saat itu aku pun serta. Jadi usahakanlah nama-nama Bapak Ibu dan saya sampai ditipek sama Tuhan. Ya, karena kelakuan saya dan saudara-saudara tidak sesuai firman Tuhan. Ya, tapi hari ini enggak. Di kebangkitan ini Yesus mau bilang, matikan segala hal hawa nafsu jahat. Saya ingin katakan kepada teman-teman saudara-saudara di sini sama seperti tadi saya waktu di gereja di seberang ini tadi, ya pagi. Ya, jangan sampai saudara-saudara begitu yakin masuk surga, tapi kelakuan kita nggak seperti warga kerajaan surga. Akhirnya saya mau bilang, rajin masuk gereja nggak menjamin masuk surga. Ya, tapi mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan benar. Ya, mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan ketulusan hati yang betul-betul berpaut kepada Kristus. Firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa dengan demikian di ayat yang keempat kita telah dikuburkan bersama Dia, ya, sendiri, ya, artinya telah menerima pengampunan, dibaptis dalam kematian supaya sama, ya, kalimatnya itu supaya sama seperti Kristus, ya, Dia juga dibangkitkan dan menerima kemuliaan Bapa. Jadi menurut firman Tuhan, semua yang mati ini pasti dibangkitkan. Kitab Daniel pasal 12 bilang, sebagian menerima kehidupan kekal, sebagian menerima kengerian yang kekal. Ya. Jadi mari Bapak Ibu dan saya, kebangkitan Yesus terus menjadi inspirasi buat Bapak Ibu dan saya. Jadi saya ulangi sekali lagi, Daniel pasal 12, sebahagian di akhir zaman dibangkitkan menerima kehidupan yang kekal, sebahagian menerima kengerian yang kekal. Ya. Dan itu berpadanan dengan apa yang disampaikan oleh Wahyu, ya, bahwa berbahagialah mereka yang mendapatkan kesempatan pada kebangkitan pertama, karena mereka akan ada bersama-sama dengan Allah di kerajaan surga. Ya, kebangkitan Kristus sudah dibaptiskan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan lagi yang ragu, besok lusa saya mati masuk neraka atau surga, gak ada yang ragu lagi. Pasti sampai ke dalam kerajaan surga. Karena Allah sudah memeteraikan nama Bapak Ibu dan saya. Ya, kalau kita sudah ingat bahwa Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ingat baik-baik. Dan saya sudah bilang, kasihnya jauh lebih besar daripada marahnya. Kalau marahnya jauh lebih besar, semua Bapak Ibu dan saya tanpa terkecuali pasti mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang mati, kita bicara tentang kehidupan, kebangkitan, semua kita ini kalau ditanya kepada kita pinginnya umur panjang, umur pendek, ya? Pinginnya umur panjang.
Tapi juga kalau Tuhan tanya, percuma juga saya kasih umur panjang, tapi kita tidak berkelakuan yang baik. Kebangkitan Yesus mau mengatakan ada umur yang panjang buat Bapak Ibu dan saya. Di mana? Bukan di sini, di bumi ini. Ya, karena bumi ini bukan tujuan akhir hidup Bapak Ibu dan saya. Tujuan akhirnya cuma satu, kerajaan surga. Ya, jadi kalau ada orang meninggal itu memang banyak orang yang menangis, saudara. Cuma saya mau bilang, saudara, jangan terlalu sering menangis gara-gara orang meninggal. Ya, karena kan ada orang meninggal, orang mengirimkan berita duka kan, ya. Aduh, berduka cita banget ya, Bapak ini sudah meninggal dunia. Sebenarnya berduka cita atau bersuka cita ya? Kalau orang meninggal, ya, ucapannya gimana tuh Pak, Bu? Berduka cita atau bersuka cita? Ya, kalau kita bilang bersuka cita, nanti orang bilang ini orang ada perasaannya, ya kan ya? Kalau kita bilang berduka cita, kok masih berduka? Makanya sekarang ini banyak orang kalau meninggal, datang orang-orang selamat jalan Pak, selamat jalan Bu, itu mungkin jauh lebih bagus, ya? Selamat jalan, ya. Pasti selamat, kenapa? Yang memanggil pulang yaitu Bapaknya. Hari ini kita kembali ingatkan dan belajar lagi bahwa kesaksian firman ini benar, ya. Yesus bangkit berarti bukan saja dia telah mengalahkan maut, tapi dia mau mengklaim bahwa setiap yang memandang kepada salibnya, percaya kepada kebangkitannya, sudah menerima kehidupan kekal. Jadi nggak usah lagi ada yang ragu-ragu, ya. Melihat itu, murid-muridnya masih ragu-ragu. Si Yesus sudah bangkit, menampakkan diri, para murid masih ragu-ragu. Jangan ragu-ragu saudara-saudara dalam beribadah. Jangan ragu-ragu kita di dalam membangun ibadah. Kenapa? Yesus kalau sudah mengatakan dia mau hadir dalam ibadah kita, dia mau membesarkan, membangun peribadahan kita, dia pasti punya cara. Ya, dia pasti punya cara. Kami ingat Pak Gembala dan semua rekan di sini membangun beberapa gereja. Ya, ada pertama kali kami bangun di Sumatera Selatan itu. Ya, itu memang perlu dengan pergumulan. Bangunnya susah, apalagi mendatangkan jemaah. Ternyata memang waktu menjawab bisa datang lebih baik. Juga kami bangun di daerah kemarin di Toraja, juga di Kalimantan Barat, di Pontianak. Saya senang untuk ada di tempat-tempat itu, ya, menjadikan wujud daripada ucapan Tuhan. Gak usah takutlah kalau kita bangun gereja, Tuhan pasti ada, karena itu rumah Tuhan. Ya, saya cerita sedikit yang kemarin di daerah Toraja ya, itu dari Makassar aja kita naik mobil itu lebih kurang 15 jam sampai daerah yang namanya Marobo, jauhnya luar biasa, 15 jam, ya. Dan kita lihat bahwa perkembangan jemaat di sana itu, ya, antusias mereka ke gereja itu kecil. Tapi begitu kita menyampaikan firman, kita melakukan banyak hal, maka semakin hari semakin banyak yang hadir. Hari ini, di akhir renungan ini, bangkitkan semangat pelayan Bapak Ibu dan saya. Ya, makanya Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau panas, Pak, panas. Kalau mau dingin, dingin. Tapi bilang kalau suam-suam kuku, aku pasti akan muntahkan engkau. Ya, aku pasti akan muntahkan engkau. Nah, kita lihat narasi kehidupan Bapak Ibu dan saya sampai hari ini adalah narasi kehidupan yang sungguh sangat baik. Ya, sehingga mari saudara-saudara dan saya di dalam masa hidup Bapak Ibu dan saya, entah masih panjang hidup Bapak Ibu dan saya, atau sudah mendekat kepada gelar terakhir kita yaitu RIP. Dan semua kan pasti dapat gelar RIP kan? Mau sekolah teologi sampai gelar berapapun juga, terakhirnya pasti RIP. Ya, makanya saya bilang sama istri saya, besok lusa kalau saya mati, salib saya itu gak usah ditulis Pendeta Nyoman RIP di atasnya itu. Tulis saja Pendeta Nyoman dalam kurung di bawahnya mendadak. Kok mendadak Pak? Mendadak itu meninggal dalam damai Kristus. Belum tentu jemaat paham tuh ya kata-kata RIP ya. Terus saya bilang sama istri saya, gak usah tulis mendadak Pak, nanti saya turun dari surga, saya hapus lagi, tulis RIP biar seragam sama anggota. Sehingga di hari ini hari kebangkitan kita akan mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Kehidupan Bapak Ibu dan saya senang hari ini ya, puji-pujiannya itu betul-betul menampilkan suasana surgawi banget ya. Jadi sekalipun saya harus juga jujur begitu bilang, dari 7 lagu yang dari nyanyikan cuma 2 yang saya tahu. Tapi 2 itu sudah iman saya yang paling kecil. Tapi Tuhan bilang sekecil apapun imanmu pasti masuk surga. Ya. Jadi minimal harus tahu lah. Minimal harus tahu. Jangan cuma lagu-lagu. Kalau lagu-lagu duniawi nggak pakai teks, ya, lagu-lagu duniawi. Bukan berarti lagu duniawi nggak bagus. Saya di rumah itu saya juga nyanyikan lagu-lagu duniawi untuk istri saya, anak-anak saya dan sebagainya kan ya. Biarkanlah anaknya sang Tuhan
Malah anak muda langsung tahu. Ya. Tapi kalau nyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 100, muliakanlah tiap Natal, salah terus. Iya, apalagi tiap Natal. Padahal komposer pencipta lagu sudah luar biasa. Kita yang kadang-kadang nyanyinya biasa. Tapi kalau sudah kena badai malapetaka baru makin akhir. Saya waktu Natal beberapa waktu di sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat. Selesai doa makan. Seorang ibu langsung spontan minta satu bapak doa makan. Pak, berkenan doa makan Pak? Dari jarak 3-5 meter langsung angkat tangan, surrender, menyerah. Jangan saya nggak biasa doa makan. Ya, di hadapan orang banyak. Selesai itu akhirnya satu ibu yang doakan kita makan. Sudah selesai makan, saya dekati bapak itu. Pak, kenapa sih kau doa makannya nggak bisa? Tidak mau. Pak Pendeta, saya nggak biasa doa makan di hadapan orang banyak. Ya, saya bilang lagi, Pak, doa makan itu doa yang paling mudah dan pasti dijawab Tuhan. Ya, dan pasti dijawab Tuhan. Uang ibadahnya jadi belum mulai, makanannya sudah ada. Makanya begitu berdoa, belum amin saja makanan sudah habis. Nah manusia itu kadang-kadang suruh yang begitu itu mau. Tapi nanti kalau sudah susah, doa makan jadi doa syafaat. Ya, nanti kalau sudah susah, doa malam aminnya besok pagi. Ya, jadi mari kita lihat saudara-saudara perkembangan iman kita. Kita kan bisa meneliti kan, meneliti itu artinya apa ya? Ya melihatlah kehidupan iman saya. Apakah saya sudah benar sebagai seorang hamba Tuhan, penceramah, pengkhotbah yang luar biasa? Apakah hidup saya berpadangan enggak dengan firman Tuhan? Nah ini menjadi sebuah pertanyaan di akhir renungan ini. Mari ini Bapak Ibu dan saya dengan adanya kebangkitan Kristus. Mari bukan hanya kita menerima, beriman, tapi kita harus membagikan. Supaya apa? Supaya ada banyak lagi orang yang percaya. Supaya di kerajaan surga itu jangan hanya Bapak Ibu dan saya, tapi masih banyak orang lain yang bisa masuk dalamnya. Kalau sudah banyak orang lain bisa masuk dalamnya, maka kita akan hidup di kerajaan surga itu dengan senang. Saya sebulan kurang yang lalu di kantor juga khotbah seperti ini. Saya selalu khotbah itu dengan interaktif. Pemusik itu selalu bilang begini, pendeta Nyoman, ya. Kan firman Tuhan bilang, Tuhan bertakhta di atas pujian. Berarti pemuji seperti kami ini, pemain musik dan juga penyanyi-penyanyi ini akan mendapatkan tempat khusus di kerajaan surga. Surga pastilah. Makanya saudara-saudara, pergilah cepat ke surga, persiapkan semuanya. Nanti para pendeta gembala datang belakangan, saudara-saudara ya. Karena kalian adalah orang-orang yang mempersiapkan pujian. Ya, kalau kan begitu kan ibu ya, ya. Puji-pujian dulu kan ya. Makanya kadang-kadang yang sering berangkat duluan para berangkat nggak ya? Seorang pendeta tanya kepada murid sekolah minggu, anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan, semua angkat tangan. Kecuali cuma satu aja di pojok belakang. Majelis yang mendampingi pendeta agak enak karena anak ini gak mau angkat tangan. Didatangi anak itu, nah pendeta tanya loh, kamu mau masuk surga apa enggak? Kok diem aja, gak angkat tangan. Saya mau tanya dulu Pak, kenapa? Emang berangkatnya sekarang? Ada yang mau berangkat sekarang? Kalau ada yang mau berangkat sekarang, biar saya doakan. Biasanya dari stage ini, ini doanya langsung cepat sampai di surga. Ya, sehingga itulah firman Tuhan hari ini, ya, membakar kepada Bapak Ibu dan saya. Ya, gereja Mount Hermon ini dibangun di dalam kekuatan Tuhan, dan saya percaya apa yang dibangun di dalam nama Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Mazmur pasal 1, tidak ada yang tidak berhasil, pasti berhasil. Tetap Pak Gembala, Ibu Gembala dan semua kita tidak akan kurang semangat membangun kehidupan kerajaan Allah di tempat ini, dan kita percaya dalam nama Yesus, Allah mampu untuk memberikan kehidupan di dalam persekutuan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan depan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pagari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, pagari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Demikianlah program acara dari Mujizat Zaman Now yang saya yakin dan percaya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa di program acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan kita. El Shaddai, El Shaddai. Engkau maha besar dan Engkau menyertai kami senantiasa. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.